Shalom teman-teman. Kembali lagi kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu pada hari ini. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu pada diri kami ya Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau persiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu ini bisa menjadi berkat untuk kami ya Bapa. Berkati juga untuk hamba-Mu ini yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas, kiranya Engkau yang berikan hikmat kepada hamba-Mu ini, sehingga hamba-Mu ini bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan baik ya Bapa. Kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, hari ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan dari surat Filipi 1 ayat 12 sampai 26. Dengan bertema sukacita atas Kristus. Tetapi sebelum lebih lanjut dan lebih dalam lagi untuk mengetahui kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak teman-teman untuk membacakan kebenaran firman Tuhan dari Filipi 1 ayat 12 sampai 26. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjara karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku di dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab sebagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan sebab seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi tidak jika aku harus hidup di dunia itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus aku pilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepada kamu. Amin. Teman-teman, mungkin di kalangan kita, di anak STT ini, surat ini tuh tidak asing lagi bagi kita ya. Kita udah pernah membacakannya. Dan kebanyakan dari surat-surat dalam Alkitab ini ditulis oleh Rasul Paulus. Begitu juga dengan surat Filipi ini, di mana surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus, yang dimana pada saat itu kondisi Rasul Paulus berada di dalam penjara. Sama seperti judul perikop di Alkitab ini di Filipi 1 ayat 12-26 dengan judul perikopnya kesaksian Paulus dalam penjara. Nah, mungkin kita bertanya ya, bagaimana mengapa Paulus berada di dalam penjara? Mengapa Paulus itu mengalami yang namanya penderitaan sehingga dia bisa dipenjara, di dalam penjara? Karena pada saat itu Paulus mengabarkan Injil yang pada saat itu pemerintahan Filipi tidak memperbolehkan yang adanya pemberitaan Injil. Namun Paulus masih bisa tetap bersaksi dan juga bisa bersukacita dalam penderitaannya. Mungkin bagi Paulus pemenjaraan itu
bagi kita lihat bahwa Paulus dalam penjara itu merupakan penderitaan yang Paulus alami. Kalau kita lihat dalam diri kita, jika kita lihat dalam kehidupan diri kita sehari-hari di dalam asrama, di dalam STT ini, kampus ini, kita kerap kali mengalami yang namanya penderitaan yang berat ya. Contohnya seperti apa? Banyak sekali pergumulan-pergumulan. Contohnya seperti banyak tugas yang membuat kita stres. Dan juga banyak sekali pergumulan-pergumulan yang membuat kita tidak tahu lagi bagaimana kita bisa membereskan pergumulan itu. Mungkin dari kita ketika mengalami penderitaan, kerap kali mengalami penderitaan, kerap kali yang namanya mengeluh. Sehingga ketika mengalami yang mengeluh dalam penderitaan bisa menjadi suatu tuntutan. Karena kita menuntut bahwa penderitaan itu harus selesai. Kita menuntut bahwa penderitaan itu harus cepat selesai. Sehingga ketika tuntutan itu tidak terjalan dengan baik, kita terluapkanlah emosi kita, kemarahan kita. Sehingga ketika kita udah memiliki kemarahan, udah memunculkan kemarahan kita, pada akhirnya kita mengalami yang namanya keputusasaan. Ketika kita mengalami penderitaan, pada akhirnya kita akan mengalami yang namanya keputusasaan. Sehingga kerap dari kita sendiri di sini bertanya, mungkin kita bingung bertanya kepada Tuhan, kok aku jadi anak Tuhan, kok malah menderita? Kok katanya aku jadi anak Tuhan, katanya aku anak Yesus Kristus, anak Allah. Kok ketika aku menderita, Tuhan gak ada di sini, di sampingku, gak ada melindungiku, menolongiku. Teman-teman, ketika saya membuat khotbah ini, saya disadarkan dan juga saya teringat bahwa hal ini sama seperti yang saya terjadi pada diri saya. Dimana ketika penderitaan terjadi dalam diri saya tidak tahu bagaimana saya harus membereskan permasalahan saya. Saya tidak tahu harus bagaimana membereskan pergumulan-pergumulan yang sangat berat bagi saya. Dari faktor keluarga, faktor tugas, faktor pergumulan hidup saya tidak tahu lagi bagaimana cara menyelesaikan pergumulan-pergumulan ini. Sehingga saya mengalami yang namanya kemarahan, banyak sekali tuntutan, mengeluh. Sehingga saya mengalami yang namanya keputusasaan. Dan saking parahnya, saya pernah meragukan adanya Tuhan. Dan selain meragukan Tuhan, saya juga mengalami yang namanya keraguan panggilan saya di sini. Menurut saya, ketika saya mengalami penderitaan yang luar biasa pada saat itu, saya merasa ini bukan panggilan saya di tempat ini. Mungkin panggilan saya di tempat kuliah yang umum, di tempat yang lain. Namun, teman-teman, dalam bagian ini, kita mau melihat bagaimana Paulus meresponi, bagaimana dia bisa bersukacita di tengah penderitaan yang ia terima. Dan tidak hanya itu saja, di mana bahkan Paulus bisa menguatkan jemaat Filipi, orang-orang percaya pada saat itu, dalam konteks pemenjaraannya. Mungkin kita bertanya, bagaimana kita bisa bersukacita dalam penderitaan? Pada poin pertama, yaitu dengan cara mengutamakan Injil Kristus. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat 12-14, kita bisa lihat ya, bahwa yang terjadi pada Paulus tidak membuat dirinya mundur. Mengapa? Karena dia menyadari bahwa apa yang terjadi pada dirinya sendiri itu, apa yang pemenjaraan yang atas dirinya itu adalah sebuah kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena jika kita lihat dalam ayat 12, saya bacakan, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Nah, apa yang terjadi pada Paulus justru menyebabkan yang namanya kemajuan Injil. Dan hal ini menunjukkan betapa dirinya itu sangat mementingkan Kristus dibandingkan dirinya sendiri. Dia tidak peduli dengan apa yang dialami oleh dirinya sendiri, selama Injil itu diberitakan atau selama Kristus itu dimuliakan. Oleh karena itu kita bisa melihat ya,
teman-teman, bahwa Paulus ini memiliki tujuan yang besar dan juga punya keyakinan besar bahwa penderitaan itu tidak sebanding dengan apa yang Kristus nyatakan dalam dirinya. Bahkan di dalam penjara sekalipun, Paulus tetap bisa bersuka cita dan memberikan penguatan kepada jemaat lainnya yang menderita karena penganiayaan. Karena kalau kita lihat konteks gambaran besarnya, dalam konteks Filipi ini, bukan hanya Paulus saja yang menderita, tetapi jemaat-jemaat Filipi, orang-orang percaya, itu mengalami yang namanya penderitaan. Mungkin kita, teman-teman, mungkin tidak asing ya dengan sekarang yang sedang viral saat ini, di mana kita mungkin sedih, kita semua sedih dengan melihat kenyataan bahwa sepak bola U20 Indonesia itu tidak ikut bertanding dalam kejuaraan dunia. Kita dapat melihat bagaimana pemuda-pemuda atlet sepak bola U20 Indonesia ini kehilangan harapan dan tujuan. Karena mereka tidak bisa lagi bermain sepak bola yang diadakan oleh FIFA. Mereka tidak bisa lagi mengikuti permainan sepak bola kejuaraan dunia. Mereka sudah berlatih dengan sangat gigih, mereka sudah berlatih dengan kerja keras mereka, tetapi mereka kehilangan tujuan mereka untuk bertanding. Tetapi hal ini sangatlah wajar terjadi, melihat dalam dunia ini yang tidak ada yang namanya kepastian. Tetapi yang harus kita ingat teman-teman, tidak dengan tujuan yang ada di dalam Kristus. Ketika Paulus mengalami yang namanya penderitaan, Paulus memiliki yang namanya tujuan hidup. Tujuannya untuk kemajuan Injil, memuliakan Kristus. Sehingga dia tidak mementingkan dirinya sendiri, karena bagi Paulus, yang penting adalah bagaimana orang-orang bisa mengenal Kristus. Begitu juga dengan kita. Untuk mengalami yang namanya sukacita di tengah penderitaan, kita harus memiliki yang namanya tujuan. Selama kita memiliki tujuan, kita akan terus maju walaupun banyak masalah yang kita alami. Sebesar apapun pergumulan itu tidak kita hiraukan. Karena kita selalu pegang dan selalu kita ingat bahwa tujuan hidup kita untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan diri kita sendiri, bahkan untuk meninggikan nama Tuhan. Teman-teman, terkadang ketika kita hidup di asrama, ketika kita mengalami yang namanya penderitaan, bukannya kita mengutamakan Kristus, bukannya kita memiliki tujuan kita, tetapi kita malah lari dari Kristus. Contohnya seperti apa? Seperti yang saya alami, yaitu ketika kita mengalami penderitaan, kita hanya bisa mengeluh, kita hanya bisa mencari tuntutan, kita hanya bisa menuntut, kita hanya bisa meluapkan emosi kita, sehingga kita mengalami penderitaan itu, keputusasaan. Kita ketika mengalami permasalahan, kita hanya bodoh amat dengan masalah itu juga. Ada orang seperti itu. Dan lebih parahnya, ketika kita mengalami penderitaan, kita lari kepada kecanduan yang hal-hal yang buruk. Maka dari itu teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk merefleksikan kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah sukacita dalam penderitaan kita dengan cara memiliki tujuan kita? Apakah kita sudah memuliakan Tuhan? Apakah kita sudah mengutamakan Kristus? Apakah tujuan itu sesuai dengan identitas kita sebagai calon hamba Tuhan? Apakah tujuan hidup kita menjadi hamba Tuhan ini memuliakan nama Tuhan atau sebaliknya, memuliakan diri sendiri? Lalu, apalagi yang bisa, bagaimana lagi kita bisa bersuka cita dalam penderitaan kita yang kita alami? Yaitu dengan cara, poin kedua adalah mempercayai karya Kristus. Teman-teman, jika kita lihat di dalam ayat 15-19, saya bacakan, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain, karena kepentingan sendiri dan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu
bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Di ayat 15-19 ini, di mana ada juga orang-orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan juga perselisihan. Ada orang-orang yang dengki karena mereka ini iri dengan nama besar Paulus. Sehingga mereka menggunakan kesempatan ketika Paulus di penjara, mereka memberitakan firman Allah dengan berani agar nama mereka besar seperti Paulus. Jadi pada saat itu mereka menggunakan kesempatan dalam kesempitan, di mana mereka udah tahu nih Paulus bakal dipenjara, dan di penjara mereka akan menggunakan hal itu, situasi itu, untuk bisa seperti Paulus agar nama mereka terkenal sama orang-orang. Namun yang harus kita tahu teman-teman, bahwa Paulus sudah mengetahui hal tersebut, bahwa ada orang-orang yang ingin menyaingi dia. Namun yang Paulus lakukan adalah Paulus tidak terganggu atau Paulus tidak terintimidasi dengan hal tersebut, karena dia percaya semua yang dia lakukan itu merupakan dengan pertolongan orang-orang percaya dan juga oleh pertolongan Roh Yesus Kristus. Teman-teman, saya punya cerita pengalaman saya, di mana saya merupakan orang yang suka yang namanya bulu tangkis. Dan ketika saya mengikuti perlombaan bulu tangkis di kota saya, di mana pada saat itu saya berada dalam, puji Tuhannya, saya berada dalam babak final. Dan pada saat itu saya ditontoni oleh banyak orang, maupun itu pendukung lawan saya, pendukung musuh saya, maupun itu pendukung saya. Dan ketika pada saat itu saya memulai pertandingan itu, banyak orang yang ingin mengintimidasi saya, ingin mengecohkan saya, ingin tidak fokus kepada saya, agar saya tidak fokus pada pertandingan saya. Namun pada saat itu saya mengetahui bahwa saya harus berserah kepada Tuhan, saya harus mengandalkan Tuhan. Saya yakin bahwa Tuhan akan meneguhkan hati saya dan menolong saya. Dan puji Tuhannya, pada saat itu akhirnya saya menjuarai perlombaan tersebut. Dalam hal ini saya merasakan bahwa ketika saya merasa dalam tekanan, dan juga merasa dalam terintimidasi, saya tidak tergoyahkan karena saya yakin bahwa Tuhan saya akan menolong saya untuk menguatkan saya. Teman-teman, di sini kalau kita lihat bahwa Rasul Paulus ingin mengajarkan kepada kita bahwa untuk bersukacita dalam penderitaan, kita tidak boleh goyah pada tujuan kita. Karena kita percaya dengan janji Tuhan yang memampukan kita untuk melewati hal itu. Untuk mengalami sukacita dalam penderitaan, kita harus memiliki yang namanya pendirian yang kuat, dengan tidak goyah pada tujuan yang kita ingin capai. Terkadang teman-teman, ketika kita mengalami yang namanya penderitaan di STT ini, di asrama ini, banyak sekali percobaan-percobaan yang harus kita hadapi. Mau itu dari perkataan orang-orang lain, kakak tingkat, adik tingkat, atau teman seangkatan kita, atau juga sikap orang-orang lain. Sehingga kita harus memiliki sikap yang sabar dalam penderitaan yang kita alami. Kerap sekali teman-teman, yang saya lihat bahwa di lingkungan kita, di orang seperti kita ini tinggal di asrama, terkadang kita mengalami yang penderitaan, kita mudah terpancing dengan omongan orang lain yang tidak mengenakan, atau bisa dikatakan kita berada di dalam kondisi yang sensitif. Tapi kita bisa belajar dari Paulus. Kita tidak boleh goyah dalam penderitaan itu. Kita harus tahu bahwa kita punya tujuan, karena kita percaya dengan janji Tuhan yang memampukan kita untuk melewati penderitaan-penderitaan yang pasti akan kita capai, yang kita lalui. Lalu pada poin yang terakhir adalah bagaimana kita bisa bersukacita dalam penderitaan, yaitu dengan cara menghidupi jalan Kristus. Mungkin kita bertanya ya, apa tandanya Paulus itu menghidupi jalan Kristus, sehingga kita melihat dia tetap dapat bersukacita dalam penderitaannya sekalipun. Kalau kita lihat, untuk mengalami yang namanya sukacita dalam penderitaan, Paulus itu tidak beroleh yang namanya malu. Karena Paulus memiliki keberanian dengan seluruh kemampuan dia untuk nama Kristus dimuliakan. Makanya, jika kita lihat dalam ayat 21, saya bacakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Di mana Paulus percaya bahwa
bahwa Paulus mengatakan bahwa tujuan hidup dia untuk Kristus dan kematian bukanlah hal yang ditakutin bagi dia. Hal inilah yang Paulus percayai, bahwa jalan hidup ini adalah jalan Kristus yang Kristus hidupi selama dia berada di dunia ini. Kita tahu latar belakang Paulus ya, dimana pada saat itu Paulus adalah orang yang suka membunuh orang-orang Kristen, suka menganiaya orang Kristen, tapi Kristus mengubahkannya. Sehingga Paulus percaya bahwa jalan hidup Paulus ini merupakan adalah jalan Kristus yang Kristus hidupi selama dia berada di dalam dunia ini. Bukan berarti ketika Paulus mengatakan seperti itu, bukan berarti Paulus ingin mengakhiri hidupnya atau seenaknya mengakhiri hidupnya. Tetapi di sini dia menjelaskan bahwa jika dia hidup dalam dunia ini, itu artinya ada tugas yang harus dia jalani, yang harus dia berikan, yaitu tugasnya adalah memberikan buah kepada orang lain, untuk menolong orang lain menjadi semakin percaya dan semakin bersukacita di dalam Tuhan. Teman-teman, bagaimana kita memandang kesulitan atau penderitaan yang kita alami? Terkadang kita memandang penderitaan itu sebagai halangan atau ancaman yang membuat kita mundur dari iman kita. Tetapi kita belajar dari Paulus bahwa penderitaan itu bukan merupakan ancaman atau penghalang, tetapi merupakan percepatan atau kesempatan kita untuk mencapai tujuan bagi nama Tuhan. Melihat penderitaan sebagai sarana untuk menghidupi jalan salib Kristus, di mana inilah yang harus ditempuh oleh kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Kita yang hidup sebagai calon hamba-hamba Tuhan, yang hidup bersama di sini, di kampus ini, kita ketika mengalami penderitaan, kita jangan melihat hal itu sebagai penderitaan, tetapi sebagai sarana untuk menghidupi jalan Kristus, di mana inilah yang seharusnya kita tempuh sebagai pengikut Kristus. Saya akan menutupnya dalam 3 poin ini, bahwa untuk bersukacita dalam penderitaan, untuk bersukacita atas Kristus, kita harus memiliki yang namanya tujuan hidup. Bukan hanya memiliki tujuan hidup, tetapi juga kita harus memiliki tujuan hidup yang benar, yaitu untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan diri sendiri. Terkadang kita mengalami penderitaan, kita hanya untuk memuliakan nama diri sendiri saja. Kita harus mengandalkan Tuhan, mengutamakan Kristus untuk bisa menyelesaikan penderitaan kita, untuk bisa kita bersuka cita dan penderitaan kita. Yang kedua adalah kita juga belajar bahwa ketika kita sudah memiliki tujuan hidup yang benar, kita harus berupaya dan memperjuangkan dengan tidak mudah terpengaruh dan tidak mudah menyerah dengan orang lain. Kita tidak terintimidasi dengan orang-orang lain, karena kita percaya bahwa kita memiliki tujuan hidup yang benar. Dan yang terakhir adalah kita harus mengubah cara pandang kita terhadap penderitaan yang kita alami. Kita harus mengubah pandangan kita kepada penderitaan itu. Penderitaan yang bukan dipandang sebagai ancaman atau hambatan, melainkan sebagai batu loncatan iman di dalam Tuhan. Seperti itulah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Mari kita berdoa. Allah yang bertata di dalam surga ya Bapa, di sini kami mengucap syukur kembali ya Bapa. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kiranya kebenaran firman-Mu bisa menjadi suatu hal yang berkenan bagi kami untuk bisa bersukacita ketika kami mengalami yang namanya penderitaan ya Bapa. Ya Bapa, kami menyerahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.